Di belakang silakan. Supaya ada keadilan. Silakan. Bunyi, asal dapat bunyi Pak. Oh, selamat malam Pastor. Selamat malam Pastor. Nama saya Dwi Harsono. Tadi Pastor sampaikan bahwa malaikat itu jatuh ke dalam dosa akibat iri atas kekuasaan Tuhan. Nah, ini masalah kekuasaan. Pada era sekarang ini banyak orang mengejar kekuasaan, Pastor. Kekuasaan dalam arti yang zaman sekarang adalah kedudukan ataupun jabatan. Nah, kedudukan atau jabatan itu diartikan sebagai mengatur orang lain atau memaksa diri sendiri lebih diakui daripada orang lain atau diberikan keleluasaan untuk itu. Nah, pertanyaan saya, Pastor, apakah mengejar kekuasaan yang seperti itu adalah berdosa? Itu saja, Pastor. Terima kasih. Selamat Baik, malam. Pak. Ya. Berdosa ketika kekuasaan dipakai untuk memuaskan dirinya sendiri, tentu saja. Kita harus ingat, setan ketika ingin menjadi Allah, ingin menjadi seperti Allah, bukan untuk siapa-siapa, untuk dirinya sendiri. Jadi dosa ketika mengejar kekuasaan lalu untuk keuntungan dirinya sendiri. Tapi ketika kekuasaan dicari untuk bahasa tetangga kemaslahatan, menyejahterakan orang. Jadi kalau Anda jadi caleg, Anda jadi calon presiden misalnya, atau apapun yang kekuasaan, tapi ketika jadi tidak korupsi sepeser pun, bahkan gaji pun direlakan, seperti contoh yang pernah ada waktu itu, nggak usah saya sebut, semua orang tahu, membangun benar-benar disejahterakan masyarakat, tentu itu bukan suatu dosa. Dosa ketika kata kuncinya salah guna, maka ada penyalahgunaan kekuasaan. Begitu, Pak. Saya nyambung kepada Bapak yang di depan. Tadi Bapaknya sudah nggak ada ya? Oh, lagi ke belakang. Ya sudah, nanti jawabannya nanti supaya beliau mendengar. Pertanyaan dulu silakan. Di belakang itu silakan. Ya. Kemudian nanti Ibu yang di depan ya, Bu ya. 1 2 3 ya. 1 2 3. Silakan nanti. Satu persatu langsung saya jawab supaya tidak lupa. Tadi Pak siapa namanya? Pak siapa namanya? Pak Dedek ya. Yang mana dulu tadi? Belakang dulu. Banyak yang tahu. Iya. Silakan. Selamat malam Pastor, nama saya Dodi. Pastor, saya mau bertanya mengenai jatuhnya malaikat pertama tuh. Yang kedua mengenai Hawa yang jatuh. Yang terakhir adalah tentang Yudas Iskariot ya. Apakah kejatuhan-kejatuhan ini Tuhan nggak antisipasi gitu? Kan seharusnya kan Tuhan maha tahu ya. Terutama yang Yudas Iskariot itu sebelum dia berbuat dosa pun Tuhan Yesus sudah bicara beberapa kali bahwa akan ada orang yang ada mengkhianati segala macam gitu. Apakah kejatuhan itu termasuk dalam perencanaan Tuhan? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah jatuhnya iblis itu kan pada akhirnya diwahyukan, diceritakan bahwa semuanya akan masuk neraka. Apakah iblis yang sangat bijaksana, malaikat lah yang sangat bijaksana lebih dari manusia itu nggak tahu resikonya? Kita aja tahu ya resiko, malaikat itu nggak tahu resikonya. Itu yang kedua. Yang terakhir titipan dari Bapak yang tentang gentayangan. Bapak ini kalau saya nggak salah tangkap Pak ya, nanti koreksi aja. Apakah jangan-jangan penampakan Bunda Maria iblis juga jangan-jangan? Itu cukup, Pastor. Dari pertanyaan terakhir ku jawab. Penampakan Bunda Maria bisa iblis kalau tidak diperiksa dengan sungguh-sungguh. Itulah kenapa gereja Katolik selalu hati-hati dengan penampakan dan diperiksa dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau penampakan yang sudah diresmikan dan diakui gereja, pasti itu Bunda Maria. Karena sudah menggunakan penelitian yang sungguh-sungguh, baik penelitian jasmani maupun rohani. Jadi begitu gereja mengatakan ini penampakan otentik, contoh di Lourdes, itu pasti Bunda Maria. Karena tidak mungkin bertahan di depan doa-doa gereja kalau itu penampakan setan. Setan tuh gampang banget dibuka kedoknya kok. Doa malaikat, air suci, kedok terbuka. Jadi kalau ngaku Bunda Maria, dikepret air suci, mental dia. Gampangnya begitu. Jadi kepastiannya 100% kalau mengenai penampakan Bunda Maria yang sudah diresmikan oleh gereja.
Masalahnya kan tidak semua diresmikan. Justru karena gereja hati-hati, jangan-jangan itu roh jahat. Karena beberapa penampakan terbukti itu bukan penampakan Bunda Maria, tapi penampakan roh jahat. Pertanyaanmu sendiri mengenai jatuhnya malaikat, jatuhnya manusia, Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah tahu sampai akhir cerita. Dalam satu kali pandangan, Tuhan tahu dari awal penciptaan sampai hari kiamat. Kata kuncinya ada pada kehendak bebas. Anugerah paling besar kepada malaikat dan kepada manusia itu kehendak bebas. Jadi kalau mau mencintai Tuhan itu karena kehendakmu. Kalau tidak mencintai Tuhan karena kehendakmu. Jadi diberikan kepada malaikat dan diberikan kepada manusia kehendak bebas itu. Maka karena kehendak bebas, manusia bisa berbuat dosa, setan yang awalnya malaikat juga bisa berbuat dosa. Gampangnya begini, aku pakai gambaran untuk menggampangkan omonganku, karena barusan pasti kamu masih ruwet. Tuhan pengen dirinya dan manusia saling mengasihi. Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi manusia. Bisa disebut mengasihi kalau apa? Kalau ada kehendak bebas. Tuhan bisa nggak menciptakan manusia tidak bisa berbuat dosa? Bisa, tapi itu robot artinya, robot ciptaan Tuhan. Semua manusia dibikin manut bisa, tapi itu bukan cinta. Gampangnya begini, dirimu laki-laki tulen, mencintai perempuan, lebih senang mencintai perempuan yang bisa ngomel, bisa marah, atau lebih senang saya kasih robot yang manut apapun yang kamu suruh? Bapak-bapak, ibu-ibu, lebih senang mana? Kalau punya istri manut terus tapi robot, sana bu, sana, bikin teh, bikin teh, bikin kopi, ngepel, apapun akan dituruti manut. Tapi itu hanya diprogram untuk menurutimu. Atau seorang istri yang kadang-kadang ngomel, menyebalkan. Tapi kalau mencintai itu dua pihak dengan sangat manis. Itu gambarannya. Jadi Tuhan menciptakan manusia dan malaikat dengan kehendak bebas, supaya Tuhan dan ciptaannya saling mengasihi. Itu intinya. Konsekuensinya, pilihan bebas itu, kehendak bebas itu memang bisa salah, bisa benar. Yang salah jadi setan tadi, yang benar dia tetap mengabdi kepada Tuhan. Tetapi cintanya penuh. Untuk menggambarkan sebenarnya sederhana begitu. Pasti dirimu lebih senang punya pasangan manusia beneran yang kadang-kadang melawan, kadang-kadang ngomel dan menyebalkan. Tapi kalau mencintai itu, I love you, kan gitu. Coba bayangkan memeluk robot yang apapun kita suruh dia mau. Oh, I love you, I love you, I love you. Apa rasanya? Itulah perasaan Tuhan kira-kira. Semoga bisa menangkap. Baik, Romo. Bagian depan. Romo, kita akan break dulu. Baik, break dulu silakan. Untuk ya. Persembahan silakan. Biar semakin Terlalu penasaran. seru, ya. Kan ngintip, jadi nggak usah banyak-banyak. Tadi yang Ya, ibu yang di depan dan yang di belakang ini. Tadi ya sudah saya katakan dua ini. Ya, ibu di depan dan yang di tengah. Tadi saya sudah bilang iya. Kemudian nyambung ke pertanyaan Pak Ceceng nanti. Selamat malam, Romo. Saya Ibu Rusdi. Sebetulnya saya bertanya tuh malu, Romo, karena tadi saya udah dibisik-bisik. Aku tuh malu nanyanya gitu. Karena gini, Romo, kalau ini benar atau tidak, dan saya tanya sama pastor, kalau misalnya buat apa maksudnya tidak baik atau gimana, saya bisa diarahkan ya. Gini, Romo, kalau saya berdoa, ya berdoa rosario gitu, tiba-tiba ada nampak wajah gitu. Tapi saya tidak tahu, saya nggak mengerti sekali itu waktu itu. Nah, pada waktu saya ikut seminar, ya saya bertanya konseling kepada ibu konseling, Bu, saya seperti ini gitu ya. Oh, doakan saja katanya. Itu tuh, Romo, arwah yang minta tolong atau apa ya gitu. Makanya saya bertanya supaya lebih jelas gitu. Terima kasih, Romo.
Memang tidak ada arwah yang gentayangan, itu jelas. Tetapi Tuhan mengizinkan kadang-kadang beberapa yang berada di api penyucian minta tolong kepada kita. Tapi cirinya gampang sekali. Kalau Anda merasa cukup suci, sangat suci bahkan, kemungkinan banyak dimintai tolong. Tapi kalau Anda merasa tidak terlalu suci, ya saya aja kurang kok dimintai tolong, maka kemungkinan yang kedua itu roh jahat. Maka caranya sederhana. Satu, doakan doa Santo Mikael. Saudara-saudariku, doa Santo Mikael ini tadi yang kuberikan kepadamu tadi itu doa praktis untuk kuasa jahat. Maka kalau muncul seperti itu, doakan Santo Mikael. Dan itu pasti menguji roh, apakah itu sungguh dari Tuhan atau tidak. Jadi doa Santo Mikael itu doa yang diberikan oleh Gereja Katolik melalui perantaraan Paus Leo. Sayangnya, dan ini saya yakin kerjaan roh jahat, sayangnya doa itu lenyap dan orang Katolik hampir tidak kenal lagi. Anda kenal doa itu? Itulah. Ini saya yakin kerjaan roh jahat, karena doa itu doa yang penuh kuasa. Maka kenal lagi. Filenya ada di panitia, minta. Nanti filenya ada doanya. Karena doa ini doa yang sungguh-sungguh diarahkan untuk gampangnya nembak langsung pada kuasa jahat. Dan Anda di sini, saya pengen tahu, survei singkat, siapa yang masih tahu tentang doa Mikael? Tolong angkat tangan. Siapa yang masih tahu? Nggak sampai 10 orang. Ini jelas kerjaan kuasa jahat yang membuat, betul, yang membuat matamu tertutup terhadap doa yang diarahkan langsung menyerang kuasa jahat. Siapa yang masih mempraktekkan doa ini? Astagfirullahaladzim. Hampir nggak ada. Praktekkan doa ini malam sebelum tidur atau 3 kali sehari. Ini doa yang penuh kuasa. Kalau yang dilawan kuasa jahat ya. Begini, doa itu macam-macam kan, seperti obat. Tetapi penyakit tertentu membutuhkan obat tertentu, itu loh maksudnya. Jadi kok sakit gigi, jangan Anda beri obat sakit bisul, maksudnya gitu. Kalau dengan kuasa jahat ya doanya ini kira-kira gitu. Nanti di share lagi ya tentang doa itu. Yang di tengah silahkan. Selamat malam Pak Romo, saya Vivi. Ini pertanyaan masih sama dengan Ibu Rusdi. Jadi saya pernah dengar di buku Ibu Maria Sima, itu dia menceritakan bahwa dia sering mendoakan arwah-arwah yang katanya datang kepada dia karena dia adalah seorang pendoa yang sangat taat. Namun sedangkan Romo tadi mengatakan bahwa jika seorang sudah meninggal, dia akan langsung diadili. Nah, bagaimana caranya kita tahu itu? Ya pertama bahwa itu memang arwah. Kemudian apakah benar Yesus sama seperti yang tadi Romo katakan memberikan izin untuk kepada arwah itu untuk meminta tolong untuk didoakan oleh pendoa-pendoa yang ada di dunia ini gitu. Terima kasih ya Romo. Baik, terima kasih. Bagaimana caranya membedakan doa Santo Mikael? Setan tidak tahan terhadap doa ini. Saya saksinya. Artinya saya mengalami sendiri. Setan tidak tahan dengan doa ini. Satu doa Santo Mikael, 2 air suci. Udah itu saja. Itu caranya. Yang kedua, memang tema ini tidak bisa ringkas. Karena memang Tuhan sesekali mengizinkan, tapi itu agak jarang ya, agak jarang mengizinkan yang di api penyucian untuk memohon pertolongan. Tapi itu sangat jarang. Kenapa kok bisa mohon pertolongan? Karena Tuhan izinkan. Api penyucian itu apa? Nah ini yang perlu dibahas lebih lanjut sebenarnya. Kalau nggak tahu api penyucian itu apa, nanti memang pusing. Ini temanya sampai jam 12 saya kira apa ya? Api penyucian itu sebenarnya begini. Orang yang jelas masuk surga, sudah diputuskan Tuhan masuk surga, tapi masih membutuhkan penyucian. Singkatnya begitu. Kalau mau lebih diuraikan lagi, temanya nanti dunia seberang maut. Nah itu temanya. Jadi itu memang membutuhkan penyucian, tapi itu jarang sekali. Lalu gampangnya kalau untuk kita-kita ini tanya kepada diri sendiri,
Aku ini banyak doa enggak, rajin doa enggak, suci enggak. Lah kalau kamu doa aja jarang, suci juga enggak, mana ada arwah minta tolong sama kamu, kegeeran kamu itu. Nah gitu loh. Cara mendeteksinya gampang gitu loh, nggak usah sulit-sulit. Kalau aku ini doa aja males, siapa yang mau minta tolong kepada pemalas ini? Kira-kira gitu. Ini cara gampang untuk mendeteksi. Tapi kalau dirimu yakin, kamu pendoa, sudah hampir seperti Santa Faustina, wah itu hampir pasti dimintai tolong. Kalau kita miskin kan nggak ada orang yang minta tolong toh. Utang pak, wah saya aja kere, nah kan gitu toh. Ini gambaran kekayaan rohani maksudnya. Kalau Anda banyak doa dan suci itu kan kaya secara rohani, maka banyak yang minta tolong. Nah kalau kamu kere secara rohani, siapa yang minta tolong? Kamu aja nggak tahu nanti masuk neraka apa surga gitu. Itu bercanda tapi kira-kira gampang untuk mencerna ya.